Perkenalkan, nama saya IKD Dwi Adi Saputra dari kelas 10 MIPA 5. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Jadi, sel ini punya beberapa struktur yang harus kita pahami fungsinya. Ada 10 bagian struktur sel. Ke-10 bagian tersebut adalah retikulum, endoplasma, ribosom, sentriol, mitokondria, badan Golgi, lisosom, plastida, vakuola, badan mikro, dan sitoskeleton. Banyak juga ya. Yuk kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama disebut dengan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Bedanya apa? Retikulum endoplasma kasar itu ditempelin sama ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ditempelin ribosom. Fungsi mereka berdua juga berbeda-beda nih. Retikulum endoplasma kasar lebih berperan dalam sintesis protein, sedangkan kalau retikulum endoplasma halus lebih berfungsi di bagian sintesis lemak. Diingat-ingat ya supaya jangan tertukar. Setelah retikulum endoplasma, ada yang namanya ribosom. Coba tebak, kira-kira ribosom berperannya di bagian apa? Betul banget, ribosom berperan dalam proses sintesis protein. Ribosom ini bentuknya kecil dan padat, serta merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein dalam sebuah sel. Selanjutnya, ada yang namanya sentriol. Ada informasi penting yang harus kita ingat. Sentriol ini hanya ada di hewan dan manusia, jadi tumbuhan nggak punya sentriol. Lalu sentriol ini berfungsi untuk apa dong? Sentriol berfungsi untuk melakukan pembelahan sel pada sel-sel hewan. Struktur sel selanjutnya bernama mitokondria. Mitokondria ini sering disebut sebagai host of power. Kok sering disebut begitu? Mitokondria disebut demikian karena fungsinya adalah sebagai tempat respirasi sel dan pembentukan energi. Ingat kan, power artinya kekuatan atau energi? Oh ya, mitokondria memiliki membran ganda. Membran gandanya ini terdiri membran luar dan membran dalam, yang kita juga nggak boleh lupa. Mitokondria juga memiliki matris dan lekukan. Bagian selanjutnya bernama badan Golgi. Badan Golgi adalah bagian sel yang memiliki fungsi sebagai tempat dilakukannya modifikasi protein. Modifikasi protein ini kemudian disintesis oleh ribosom dan kemudian diubah menjadi enzim, hormon, protein, struktural, maupun organel baru. Selain hal-hal yang tadi disebutkan, banyak Golgi juga berfungsi untuk membentuk lisosom dan dinding sel. Banyak juga ya fungsinya badan Golgi ini. Setelah badan Golgi, ada yang namanya lisosom. Lisosom ini adalah kantung kecil yang dibuat oleh badan Golgi. Lisosom ini berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler. Tidak hanya itu, lisosom juga bisa melakukan autolisis dan autofag. Wah, bedanya apa tuh? Nih, autofag adalah proses penghancuran organel yang rusak pada sebuah sel. Sedangkan autolisis merupakan proses kematian sel yang sudah terprogram sebelumnya. Ketika autolisis sedang terjadi, enzim lisosom keluar dan kemudian menyebar ke seluruh bagian sel. Kemudian sel tersebut mencerna dirinya sendiri lalu mati. Mau tahu contohnya seperti apa? Contohnya adalah menyusutnya ekor kecebong ketika ia sudah tumbuh menjadi katak. Sedangkan lisosom ada plastida. Plastida hanya ada pada tumbuhan dan dibagi menjadi 3, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Fungsinya apa saja ya? Kloroplas berfungsi untuk membantu fotosintesis, kromoplas untuk memberi warna bunga, sedangkan leukoplas untuk menyimpan cadangan makanan. Selain plastida, sel lain yang ada pada tumbuhan bernama vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sisa metabolisme, dan juga minyak atsiri. Berarti vakuola ini nggak dimiliki oleh hewan ya. Vakuola pada sel hewan ukurannya kecil,
dan tidak semua hewan memilikinya. Oh ya, vakuola pada sel hewan terdiri dari vakuola kontraktil dan vakuola makanan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Vakuola kontraktil berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik air, sedangkan vakuola makanan berfungsi untuk pencernaan makanan. Masih semangat kan ya? Bagian selanjutnya bernama badan mikro. Badan mikro terdiri dari glioksisom dan peroksisom. Ayo, kira-kira perannya mereka apa saja? Glioksisom ini berperan untuk mengubah lemak menjadi gula. Kalau peroksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim katalase yang mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Sudah bagian terakhir. Bagian terakhir ini namanya sitoskeleton yang terdiri dari dua bagian, yaitu mikrotubula dan mikrofilamen. Mikrotubula ini fungsinya untuk menggerakkan organel, pembentukan silia, flagel, dan untuk mempertahankan bentuk sel. Kalau mikrofilamen berperan dalam kontraksi otot dan juga untuk mempertahankan bentuk sel. Banyak ya, meskipun banyak, kita harus bersemangat belajar supaya bisa menguasai materi ini. Sekian, terima kasih.